Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Pakai parfum kemana-mana. Assalamualaikum semuanya. Saya, Mr. Randi. Senang kembali jumpai kalian semua yang lagi jomblo akut, pengangguran unlimited, dan ibu-ibu, bapak yang nyantai di rumah masing-masing. Semoga kita semua diberi rizki yang berlimpah, sehat jasmani dan rohani. Amin kandong, malah bengong lo. Di episode kali ini, saya akan membawakan 3 cerita paling horor yang pernah ada. Siapkan cemilan, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian rasakan sensasi horornya. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Cekidot. Kejadian horor saat mancing. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel Karam Kali Aja Seram, di mana kami bakal bawain cerita horor dengan cara yang beda, santuy, tapi tetap bikin merinding. Nah, buat kalian yang lagi dengerin di malam hari, siap-siap aja, siapa tahu ada yang ikutan dengerin cerita kita. Kali ini, gue bakal bawain kisah seram yang dialami langsung oleh gue dan temen gue, Teddy. Cerita ini terjadi saat kami memutuskan buat mancing di tempat yang ternyata menyimpan misteri yang nggak pernah kami duga. Penasaran? Yuk, dengerin sampai habis, tapi ingat, jangan dengerin sendirian. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Mari Jut, mari kita lanjut. Saya masih ingat waktu itu saya baru sebulan pulang dari praktik kerja lapangan di kampus. Waktu itu, saya ingin refreshing dengan melakukan hobi saya, yaitu memancing. Kebetulan, spot yang biasa saya gunakan memancing adalah di bawah rel kereta api. Walaupun aku tahu, di sekitar rel tersebut memang terkenal angker, apalagi kalau di rel tersebut sudah terjadi kecelakaan. Biasanya, di hari-hari berikutnya sering ada penampakan yang muncul. Namun, aku tetap berniat memancing di situ karena ikannya terbilang banyak dan besar-besar, terutama kalau kita memancing malam hari. Para pemancing yang memancing malam biasanya akan mendapatkan ikan yang cukup banyak. Waktu itu, saya berencana berangkat bersama Teddy, teman masa kecil sekaligus partner rutin saya untuk memancing. Spot fang saya ceritakan, tadi jaraknya dari rumah saya lumayan jauh, sekitar 1 kilometer. Kita harus melewati pedesaan, kemudian menyeberang jalan raya Pantura. Setelah itu, kita melewati perkebunan singkong yang jaraknya sekitar 400 meter sebelum sampai di spot yang kita tuju. Malam itu, setelah bersiap-siap dan Teddy datang ke rumah saya, kami memutuskan berangkat menggunakan sepeda. Saya tidak memilih motor karena kalau memakai sepeda, andai kata sepeda dicuri pun, saya tidak akan terlalu kesal. Singkat cerita, kami sampai di tempat yang dituju dan mulai sibuk dengan kegiatan masing-masing. Walaupun kami memancing berdekatan, saya dan Teddy tidak pernah banyak mengobrol. Kami semua fokus dengan joran pancing masing-masing. Saya memutuskan pindah ke bawah rel kereta api, sedangkan Teddy berada di seberang ada 3 peman wah rel. Saat itu, termasuk saya tanya Tuya Paps Y, termasuk saya ual Teddy. Setelah beberapa jam, pemancing lain meninggalkan tempat, dan saya sendirian di situ. Tak lama kemudian, seseorang datang. Dia tidak membawa alat pancing seperti biasanya, namun saat itu saya tidak merasakan ada hal yang aneh. Dia seorang laki-laki dengan wajah pucat dan pakaian lusuh. Saya tetap fokus memancing, walaupun sesekali saya menawarkan roti, air, serta rokok. Namun, dia hanya diam saja. Saat saya fokus memancing, tiba-tiba saya melihat Teddy didekati seorang pria lain. Pria ini berbeda dengan yang berada di dekat saya tadi.
Teddy terlihat cuek kepada pria tersebut, dan saya pun kembali fokus ke pancingan. Setelah hampir 4 jam memancing, saya memutuskan menghampiri Teddy. Tumben, Ted, nggak dapat ikan. Saya, iya nih. Tapi tadi ada orang yang dapat gede, jawabnya. Kami berbincang sebentar, lalu saya bertanya lagi, kayaknya tadi kamu asik ngobrol sama siapa, Ted? Teddy terkejut dan menjawab, ngobrol. Ngaco siapa sih ngobrol? Tadi nggak ada siapa-siapa. Mendengar itu, saya langsung kaget. Bukannya tadi ada pemancing yang nyamperin kamu? Tanya saya. Namun, Teddy hanya melihat saya dengan bingung dan berkata, nggak ada siapa-siapa. Mendengar itu, bulu kuduk saya langsung berdiri. Udah yuk, kita pulang aja, ucap Teddy sambil membereskan alat pancingnya. Sebelum pulang, Teddy kencing di semak-semak dekat rel. Saat itu, saya merasakan hawa hangat di tengah dinginnya malam. Setelah Teddy selesai, kami bersiap jalan menuju sepeda, tapi tiba-tiba saya melihat di belakang kami ada sosok pria. Belakang kami ada sesosok pria setengah badan dengan mata melotot penuh darah. Sosok itu terlihat marah, memandang kami dengan penuh kebencian. Kami langsung lari sekuat tenaga. Tapi anehnya, di depan kami, sekitar 3 meter jauhnya, sosok itu muncul lagi, seolah mengejar kami. Saya berlari menuju jalan setapak, namun saat melewati jalan itu, saya melihat sesuatu yang mengerikan, sebuah kepala menggelinding dan berhenti tepat di tengah jalan, dengan mata melotot dan darah mengalir dari lehernya yang terpotong. Tanpa pikir panjang, saya berlari semakin kencang. Setelah hampir 500 meter, saya menengok ke belakang. Namun, saya tidak melihat Teddy. Teddy kemana ya? Pikir saya. Saya terus berlari sampai bertemu dengan beberapa pemuda yang sedang nongkrong. Dengan napas yang terengah-engah, saya meminta tolong. Mas, tolong teman saya, Mas. Pemuda-pemuda itu terlihat bingung dan curiga, tapi setelah melihat kondisi saya yang ketakutan, mereka akhirnya memutuskan untuk menemani saya mencari Teddy. Saat kami hampir sampai di tempat di mana saya dan Teddy melihat penampakan, saya sempat melihat ke bawah, berharap kepala tadi masih ada. Namun, salah satu pemuda tiba-tiba berteriak, "Itu temanmu, Mas." Saya melihat ke arah yang ditunjuk, dan benar, di sana ada Teddy terkapar di pinggir rel. Namun, yang lebih mengerikan, di samping Teddy, ada sosok penampakan setengah badan yang mendekatinya, seolah ingin meraih tubuh Teddy. Kami semua langsung lari ketakutan. Saya merasa bersalah meninggalkan Teddy di sana, tapi rasa takut mengalahkan semuanya. Ketika saya kembali ke tempat anak-anak itu nongkrong, saya bertanya, "Kenapa kalian lari?" Salah satu dari mereka menjawab, "Maaf, Kang. Saya takut lihat setan." Kami semua ketakutan, tapi akhirnya salah satu pemuda menawarkan untuk meminta bantuan dari pos ronda. Tak lama, datang 7 bapak-bapak dari pos ronda untuk membantu. Namun, ketika kami sampai kembali ke tempat di mana Teddy terkapar, sosok Teddy sudah tidak ada. Kami semua bingung. Pikiranku kalut, apakah Teddy dibawa oleh penampakan itu atau mungkin dia sudah tertabrak kereta. Tapi tidak ada kereta yang lewat saat itu. Perasaan itu terus berkecamuk dalam pikiranku sementara para bapak-bapak dan ketiga pemuda itu masih menyoroti senter ke sana kemari mencari sosok Teddy. Setelah beberapa lama, otakku mulai dingin. Aku lalu mengambil handphone dan mengambil HP milik Teddy, mencoba mencari keberadaannya. Terdengar suara HP itu berbunyi, lalu kami mencari sumber suara tersebut dan ternyata Teddy pingsan. Ia berada di semak-semak tempat ia sedang berada tadi dan kondisinya masih pingsan. Saat itu, aku sempat merasa aneh bagaimana Teddy bisa pindah tempat yang jaraknya lumayan jauh. Kami pun langsung membawa Teddy untuk dibawa ke pemukiman warga. Singkat cerita, setelah kami sampai di pemukiman warga, Teddy masih dalam kondisi lemas. Setelah diberikan air oleh para warga di sana, akhirnya dia bisa sedikit tenang. Kami ditanya oleh ketua RT yang sebut saja namanya Pak Roni, "Kenapa bisa terjadi kejadian seperti itu, Mas?"
Aku dan Teddy sedang memancing. Ketika jalan pulang, kami dihantui oleh sosok makhluk setengah badan dan sosok penampakan pria tanpa kepala serta ada kepala yang menggelinding, jawabku. Semua orang di sekitar sana mendengar cerita saya langsung berbisik-bisik. Mungkin itu sosok penampakan kecelakaan minggu kemarin, bisik salah seorang warga. Yang terdengar jelas oleh saya, memang ada kecelakaan. Ada kecelakaan, tanya saya kepada mereka. Emang nggak tahu, Mas? Malahan korbannya ada 2 loh, Mas, jawab salah satu warga. Mulailah badanku terasa lemas mendengar jawaban warga tersebut. Aku langsung ingat kepada orang yang mendekatiku saat memancing. Korbannya itu, Mas, sampai kebelah 2 badannya, jawab salah satu warga lagi sebelum ia berbicara kembali. Aku sempat bertanya, apa ciri-ciri korban? Kulitnya hitam, rambutnya sebahu, dan kurus. Pak Roni menatap kami berdua dengan penuh tanda tanya. Nah, Mas kok bisa tahu ciri-ciri korbannya? Tanya Pak Roni. Sebenarnya saya memancing di bawah rel kereta. Ada seseorang yang mendekatiku, tapi dia hanya diam saja dan wajahnya pucat, jawabku. Teman saya juga didekati, Pak, tapi dia nggak lihat siapa-siapa. Hanya saya yang melihat, tambahku lagi. Berarti dia nggak diganggu? Tanya Pak Roni. Enggak, Pak, jawabku. Kenapa kalian bisa diganggu sampai segitunya di sini? Nggak terlalu angker loh, Mas. Yang angker itu tuh di daerah kebun tebu, ucap Pak Roni. Mungkin karena teman saya kencing, Pak. Dan nggak lama kemudian penampakan itu muncul dari belakang samping saya, jawabku. Oh pantesan kalian sampai dihantui segitunya, kata Pak Roni. Kalian tahu nggak tuh, di mana teman kamu ditemukan? Di mana potongan jasad korban kecelakaan itu tergeletak? Aku dan Teddy langsung kaget melongok mendengar pernyataan dari Pak Roni. Bagaimana bisa Teddy pingsan tadi? Tanya beberapa pemuda yang menolong kami. Pak Roni yang memandang wajah Teddy berkata, saya masih sadar, Pak. Sebenarnya saya tidak kuat berdiri karena takut saja, jawab Teddy. Tapi setelah memastikan lagi, sosok hantu setengah badan itu masih ada dan sepertinya marah. Matanya melotot dan berdarah, tambah Teddy. Pada saat itu, saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Pak Roni berkata, ya udahlah, yang penting kalian masih selamat. Setelah itu, beberapa warga mulai meninggalkan kami di rumah Pak Roni. Saya melihat jam di dinding rumah Pak Roni sudah menunjukkan pukul 20 dini hari. Duh, gimana ya, Pak? Saya bingung mau pulang, ucapku kepada Pak Roni. Ya udah, nanti kami antar, jawab Pak Roni dan ketiga pemuda itu. Otomatis, saya pun sangat senang mendengar jawaban itu. Namun, ternyata Pak Roni dan yang lainnya hanya mengantarkan kami sampai perbatasan desa mereka. Tetap saja, saya dan Teddy harus pulang melewati rel tersebut atau kebun singkong yang jaraknya 400 meter. Hah, mau minta izin menginap. Otomatis saya malu. Sudah merepotkan warga di sana, batinku kepada Pak Roni. Terima kasih sudah nolongin saya dan teman saya, ya. Oh iya, Mas, hati-hati di jalan, ucap mereka. Saya dan Teddy lalu melajukan sepeda. Saya membawa Teddy di belakang. Ted, jangan rem ya, temen gue, kata Teddy. Iya, ini nggak rem kok, jawab Teddy. Namun ketika aku menengok ke belakang, ternyata Teddy menutup mata. Sialan, orangnya, aku mulai melimuti diri. Ted, hei jangan rem, kata Teddy sambil ngobrol. Aku coba kayu sepeda sekencang mungkin, namun tetap saja karena beban Teddy yang cukup berat, tepat di tengah-tengah rel tersebut, aku seperti mendengar suara rintihan. Sadar tidak sadar, aku mulai memberhentikan sepeda. Teddy yang merasa sepeda berhenti otomatis bertanya, "Hah, bro udah sampai, bro." Namun aku diam saja tidak menjawab. Tiba-tiba, mungkin Teddy membuka mata. Saat ia membuka mata, dia langsung turun dari sepeda dan berlari sekencang mungkin. Otomatis, aku langsung kaget dan mengejar Teddy dengan sepeda hingga akhirnya kami sampai di jalan utama,
yaitu jalan raya. Aku melihat Teddy tampak ngos-ngosan karena berlari. Aku sempat bertanya dalam hati, kenapa Teddy sampai berlari? Ted, kok langsung lari? Tanya aku. Penampakannya datang lagi, jawab Teddy. Penampakan apa sih, Ted? Tanyaku bingung. Makhluk itu, Ted. Makhluk itu apaan sih? Jawab Teddy. Maksudnya, Ted, itu laki-laki yang badannya kepotong jadi dua, jawab Teddy. Aduh, terus di mana sekarang? Udah, gua nginep dulu ya di rumah lu, ucap Teddy. Ya udah yuk, nggak apa-apa. Langsung aja kita ke rumah, jawabku dan Teddy. Kami melanjutkan perjalanan untuk sampai di rumah. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, saya langsung membersihkan diri di kamar mandi bersama Teddy. Setelah membersihkan diri, kami langsung tidur di kamarku. Teddy juga memberitahu orang tuanya bahwa dia akan menginap di rumah. Besoknya, Teddy langsung pulang ke rumahnya. Malam itu tidak ada kejadian apa-apa, namun pagi hari aku mendapati telepon dari orang tua Teddy yang mengatakan bahwa tadi malam Teddy kesurupan. Otomatis, aku cepat-cepat langsung menuju ke rumah Teddy. Aku sempat ngobrol dulu dengan orang tuanya. Bagaimana bisa Teddy kesurupan? Tanyaku. Iya, dia kesurupan seperti mau keluar jalannya, merangkak. Wajahnya kelihatan pucat terus ngomong gak jelas. Saya nggak tahu dia bisa kayak gitu. Kenapa? Jawab ibu Teddy. Mungkin karena kemarin itu, Bu, jawabku. Hah? Kemarin gimana? Tanya ibunya Teddy. Kami mancing dan dihantui sosok makhluk itu, jawabku. Kenapa nggak cerita sih kepada ibu Teddy? Mungkin masih trauma atau nggak mau bikin ibu khawatir juga, ucapku sambil mencoba menenangkan ibu Teddy. Kemudian, Teddy pun menjelaskan kembali kepada ibunya bahwa ia sering melihat penampakan itu. Sebelum ia kesurupan, ia sempat melihat sosok itu di luar rumahnya dan tepat sebelum kesurupan, sosok itu mulai mendekatinya dan masuk ke dalam rumahnya. Ibu Teddy hanya menggelengkan kepala, tidak tahu harus berbuat apa. Begitu pula dengan saya bingung harus berbuat apa. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya aku pamit pulang. Saya juga sudah nggak bisa nganter lagi, Bu. Maaf sudah merepotkan, ucapku. Ternyata malam itu, aku langsung ditelepon oleh ibu Teddy bahwa Teddy sudah kesurupan lagi. Aku langsung disuruh untuk menuju rumahnya dengan cepat. Aku bergegas langsung menuju ke sana dan di rumah Teddy, ternyata sudah ada orang pintar atau paranormal yang disuruh untuk mengobati Teddy. Orang pintar ini bertanya kepada saya, di mana kamu melihat penampakan itu? Katanya, orang pintar itu akan menemaniku ke tempat tersebut. Awalnya, aku sempat kaget. Bagaimana enggak, aku harus ke tempat melihat penampakan itu. Namun, orang pintar ini mencoba menenangkanku bahwa tidak akan ada gangguan-gangguan lain karena kondisi Teddy masih lemas. Aku akhirnya berangkat hanya berdua dengan orang pintar itu menggunakan sepeda motor. Aku melihat jam di tangan saya menunjukkan pukul 22 malam. Meskipun perasaanku sangat takut, aku tetap berani-beranikan diri karena ini bisa menyembuhkan Teddy. Di sepanjang jalan, orang pintar itu tidak berbicara sama sekali. Tepat ketika berhenti di dekat tempat Teddy kencing, aku lalu menunjukkan kepada orang pintar itu lokasinya. Orang pintar itu menyuruh untuk menunggu saja di motor. Aku melihat orang pintar itu seperti berbicara dengan sesuatu, namun aku tidak melihat siapa yang ia ajak bicara. Mungkin ada sekitar 10-15 menit, orang pintar itu berjongkok dan seperti berbicara di situ. Setelah itu, ia berjalan kembali mendekati saya dan berkata, "Sudah selesai, Mas. Ayo kita pulang." "Hah? Maksudnya gimana, Pak?" tanya aku. "Iya, sudah diantar tadi. Itu tadi penampakan ngikutin teman kamu dan dari tadi kita antar lagi ke sini. Sudah nggak bakal ganggu lagi kok," ucap orang pintar itu. Aku sangat kaget mendengar pernyataan orang pintar itu, berarti tadi membawa penampakan itu bersama saya di motor. Bertanyaku, orang pintar itu menjawab, "Iya, Mas. Sudah beres." Aku bergegas langsung melajukan motor bersama orang pintar itu sepanjang jalan.
Aku mencoba ngobrol dengan orang pintar itu, emang sering nggak, Pak? Obatin orang yang kayak gini. Iya, sudah yang kedua kali di sini, Mas. Dulu malah lebih parah lagi, jawab orang pintar itu. Oh, gitu ya, Pak, jawabku. Setelah saya sampai di rumah, terlihat wajah Teddy sudah cukup segar. Dia tidak merasakan lagi seperti diikuti atau melihat penampakan itu. Baiklah, teman-teman, itulah akhir dari cerita seram kita kali ini. Teddy dan gue memang akhirnya selamat, tapi nggak bisa dipungkiri, pengalaman itu benar-benar nggak terlupakan. Sosok yang ngikutin kami waktu itu mungkin udah balik ke tempatnya, tapi rasa takutnya masih kadang-kadang ke bawah sampai sekarang. So, buat kalian yang suka mancing di tempat terpencil, hati-hati aja, ya. Kadang-kadang, bukan cuma ikan yang bisa kalian temukan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di Karam Kali Aja Seram. Stay safe and don't look back. Suara angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi mengintip.